Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ruang Advokat Menjawab. Bersama saya Ogi Nugraha dan saya tidak sendiri. Pada malam ini saya ditemani rekan saya untuk berdiskusi seputar hukum, karena memang Ruang Advokat Menjawab ini menjadi wadah untuk kita berbagi informasi, sharing-sharing pengalaman. Mungkin ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa diserap oleh para sobat-sobat RAM ini, begitu. Ya, betul. Nah, jadi perkenalkan, mungkin sobat RAM sudah kenal lah, karena udah beberapa kali emang rekan saya ini menemani dalam beberapa podcast, yaitu Mas Lalu Hartawan Mandala Putra. Selamat malam Mas Lalu. Ya, selamat malam Mas Ogi dan juga sobat RAM, selamat malam. Kita ngambil video di malam-malam loh. Iya, malam. Lumayan lah. Lembur ya. Oke. Ya, gimana? Sifatnya kita sharing santai Mas Lalu ya. Ya. Terkait dengan, jadi beberapa hari lalu masyarakat Indonesia dan praktisi hukum sedikit digemparkan dengan fenomena adanya diskon hukuman. Oh iya. Mas Lalu sudah tahu lah mengenai itu, karena saya berpikir mungkin diskon ini cuma terkait dengan baju, celana, sepatu kan, apalagi udah mau masuk ke tahun baru kan. Tapi ini ada fenomena yang cukup menggemparkan, diskon hukuman begitu. Ini bagaimana menurut Mas Lalu? Karena mengingat Mas Lalu ini salah satu advokat magang juga di RAM, dan kemudian disiplin ilmu yang dia tempuh juga ilmu hukum, artinya punya kapasitas lah untuk memandang hal ini begitu. Ya. Kalau saya melihat terkait dengan putusan pengadilan yang memang memberikan pemotongan atau enggak diskon hukuman terkait dengan putusan terhadap kasus korupsi ya waktu itu ya, terkait dengan Juliari Batubara, saya rasa itu bukan merupakan suatu putusan hakim yang benar-benar rasional dan berdasar hukum yang sangat kuat gitu. Iya, kenapa? Karena kalau kita lihat dalam putusannya itu salah satu pertimbangan hakim ketika hakim memutus perkara tersebut, dia mempertimbangkan terkait dengan aspek sosial yang memang itu merupakan bukan menjadi dasar untuk menjadi pertimbangan hakim dalam memutusnya. Itu ada terkait dengan, misalkan kemarin menjadi pertimbangan hakim itu terkait dengan Juliari Batubara itu dikurangi hukumannya karena dia mendapat cemooh atau enggak bulian lah di sosial media sama netizen atau masyarakat, yang bagi saya itu bukan merupakan suatu pertimbangan yang rasional secara hukum gitu. Karena kalau misalkan kita melihat pertimbangan hakim secara rasional dan lain sebagainya, itu yang menjadi fokus hakim itu melihat bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang memang betul-betul melanggar hukum, bukan melanggar sosial. Jadi sangat abstrak dan sulit untuk dinalar kalau misalkan putusan tersebut betul-betul menjadi menjadi alasan pertimbangan hakim untuk memutus ya gara-gara dia dicemooh kemudian dibully dan sebagainya, itu sangat tidak rasional. Dan ini bahaya sekali Mas Ogi. Karena ini nanti akan memberikan jurisprudensi atau enggak presiden buruk bagi penegakan hukum kita. Oke, baik Mas Lalu, artinya putusan itu tidak memenuhi rasa keadilannya Mas Lalu ya. Betul. Memang yang saya tangkap tadi, Mas Lalu mengatakan bahwa ketika ini nanti ditakutkan menjadi jurisprudensi, kemudian masyarakat tidak lagi demokrasi menurut saya. Karena memang ini kan hak masyarakat yang diambil, bukan hak 1-2 orang, tapi berapa puluh juta jiwa kan. Mana di tengah pandemi seperti ini, mungkin yang kita harus singgung juga Mas Lalu mengenai pembuktian di dalam tindak pidana korupsi itu sendiri. Betul. Apa itu Mas Lalu? Di dalam Undang-Undang Tipikor itu pasal 30 tahun 2001, di situ menyatakan di dalam pasal 2 bahwa
orang yang korupsi itu bisa diancam pidana apabila dia korupsi itu dalam keadaan bahaya, Pidana mati ya. pidana mati. Ah. Dia itu bisa dikenakan pidana mati. Dalam keadaan bahaya. Dalam keadaan bahaya itu maksudnya gini. Ketika memang masyarakat sedang membutuhkan dana dari negara dan kemudian pejabat yang melakukan suatu kejahatan tersebut mengambil dana tersebut, padahal itu menjadi hak warga negara gitu. Dan di situ diambil haknya oleh pejabat negara, sedangkan masyarakat itu dalam keadaan sangat membutuhkan dan lain sebagainya, itu sudah menjadi apa namanya sudah menjadi dan itu sudah tepat untuk dihukum pidana mati gitu. Iya, karena yang dilihat dalam tindak pidana itu kan apabila dia ada mens reanya kan, adanya niat jahat. Ya. Kalau di posisi Juliari Batubara, kalau saya melihat dia sengaja untuk mengambil hak ataupun uang dari masyarakat yang memang seharusnya masyarakat mendapat sembako dengan harga 300-an ribu, kemudian dipotong menjadi 290 ribu, itu kan sudah ada niat di situ. Juliari itu sudah memiliki niat untuk mengambil jatah dari warga negara masyarakat itu. Jadi bukan tidak sengaja. Bukan tidak sengaja, jadi dia memang betul-betul niat. Nah, di situ sebetulnya jaksa itu masuk mendakwa menuntut supaya Juliari Batubara ini diancam dengan hukuman mati. Tapi pada faktanya kan kemarin jaksa dari KPK itu tidak memasukkan pasal tersebut di dalam persidangan. Kemarin itu dia mengenakan pasal korupsi kalau nggak salah, tapi tidak menyentuh soal keadaan bahaya itu tadi. Keadaan bahaya. Iya. Artinya menurut Mas Lalu kondisi Indonesia hari ini atau masyarakat hari ini memang dalam keadaan memang sangat membutuhkan lah ya Mas Lalu ya. Iya, betul. Artinya syarat daripada pasal hukuman mati itu seharusnya sudah terpenuhi begitu Mas Lalu. Iya. Sudah, kalau kita lihat itu sudah sesuai dengan sudah memenuhi unsur-unsur pidana hukuman mati begitu. Nah, itu kalau kita lihat di situ. Tapi gini, sekarang kan KPK itu dia lagi dalam posisi kalau kita lihat tuh dalam posisi yang tidak menjadi prioritas negara lah sekarang. KPK itu semenjak adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, itu kan dia menghapus beberapa pasal yang terkait dengan misalkan penghapusan pasal atau penambahan pasal yang ada untuk membentuk Dewan Pengawas. Nah, itu salah satunya. Kemudian adanya suatu pasal yang memang mewajibkan pegawai itu harus ASN. Nah, dan sebagainya. Itu kalau saya melihat KPK sudah tidak memiliki power lagi untuk memberantas korupsi. Semenjak adanya ketua KPK yang baru, yaitu Firly Bahuri itu, sekarang sudah berubah KPK. Sudah berubah bersamaan dengan undang-undang revisi KPK itu sendiri gitu. Mungkin kesempatan inilah ya yang digunakan para oknum-oknum untuk kalau bisa saya katakan mencekik rakyat lah secara tidak langsung, karena di masa seperti ini rakyat ini sangat membutuhkan lah, apalagi namanya bantuan-bantuan dari pemerintah. Iya, betul. Mungkin itu saja sharing-sharing malam ini terkait dengan fenomena diskon potongan hukuman, karena emang kita sering mendengar ini diskon ini ya kalau mau tahun baru, terus hari raya Idul Fitri biasanya diskon kan besar-besar ya, kan pada toko-toko. Nah, saya baru kali ini mendengar juga itu Mas Lalu, kan agak sedikit kaget lah rasanya dengan potongan-potongan hukuman diskon-diskon seperti ini kan. Nah, ya itu aja Sobat Ram. Mungkin jika Sobat Ram ingin menambahkan atau ya
Iya. atau ini tinggal tulis di kolom komentar di channel ini. Terima kasih kepada Sobat Ram yang sampai detik ini sudah mensupport channel Ruang Advokat Menjawab untuk terus tetap berbagi, tetap hadir menemani Sobat Ram sharing-sharing seputar hukum. Ya, hanya itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Ya, sama-sama. Bung Lalu. Ya, terima kasih kepada Sobat Ram semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Ruang Advokat agar tetap menjadi wadah untuk kita tetap berbagi informasi banyak hal. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.